Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi dasar instalasi kelistrikan energi terbarukan dengan fokus pada standar instalasi umum. Sebelumnya, perkenalkan saya Monika Ratulia bersama rekan saya Abdillah Ramadhani Irawan. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, kita perlu memahami bahwa perkembangan energi terbarukan di Indonesia semakin pesat. Sekarang, banyak rumah sudah mulai menggunakan PLTS atap, industri mulai beralih ke sistem hybrid, dan gedung-gedung modern mengintegrasikan sumber energi alternatif. Namun, seringkali orang hanya fokus pada panel surya atau sumber energinya saja, tanpa memperhatikan bahwa sistem instalasi listriknya tetap harus mengikuti standar keselamatan yang ketat. Karena pada akhirnya, listrik tetaplah listrik, risiko sengatan, kebakaran, dan kegagalan sistem tetap ada jika instalasi tidak sesuai standar. Jadi, dalam presentasi kali ini, kami ingin menekankan bahwa keberhasilan sistem energi terbarukan bukan hanya pada efisiensi energi, tetapi juga pada keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi instalasi. Lalu pada slide ini akan membahas landasan standarisasi. Dalam dunia teknik, standar adalah fondasi dari keselamatan dan profesionalisme. Tanpa standar, setiap orang bisa memasang instalasi dengan caranya sendiri, dan itu sangat berbahaya. Secara internasional, acuan utama berasal dari International Electrotechnical Commission atau IC. Nah, organisasi ini menyusun berbagai standar teknis kelistrikan yang digunakan secara global. Salah satu standar pentingnya adalah IC 60364 yang mengatur instalasi listrik pada bangunan, mulai dari proteksi, pembumian, hingga pengujian. Untuk tujuan standar ini adalah menciptakan keseragaman sistem di berbagai negara, sehingga prinsip keselamatannya sama walaupun diterapkan di lokasi yang berbeda. Nah, untuk di Indonesia sendiri, standar tersebut diadopsi menjadi PUIL 2011. PUIL ini bersifat wajib, artinya setiap instalasi listrik tegangan rendah harus mengikuti ketentuan di dalamnya. Nah, selain itu juga ada Standar Nasional Indonesia atau SNI yang memastikan bahwa peralatan listrik telah diuji kualitas dan ketahanannya. Sebagai contoh, jika kita menggunakan kabel tanpa standar SNI, bisa jadi ketebalan isolasinya tidak sesuai spesifikasi. Nah, saat arus mengalir besar, isolasi bisa retak atau meleleh, lalu terjadi short circuit dan kebakaran. Nah, jadi standar bukan sekadar aturan administratif, tetapi perlindungan nyata terhadap keselamatan. Lalu, selanjutnya ada ruang lingkup. Standar instalasi umum ini berlaku untuk sistem tegangan rendah pada berbagai jenis bangunan, yaitu bangunan hunian, gedung komersial, industri ringan, dan lokasi konstruksi sementara. Lalu untuk parameter teknisnya yaitu tegangan rendah atau low voltage, lalu batas tegangan rendah adalah maksimal 1000 volt AC atau 1500 volt DC dengan frekuensi 50 Hz atau standar PLN dan 60 Hz. Nah, kenapa harus ada batas ini? Karena semakin tinggi tegangan, maka risiko loncatan listrik, kerusakan isolasi, dan bahaya sentuh juga meningkat. Untuk tegangan menengah dan tinggi ada standar berbeda yang lebih kompleks. Nah, untuk pengecualian atau bukan ruang lingkup, yaitu jaringan distribusi publik milik utilitas atau PLN, lalu ada peralatan traksi listrik atau kereta listrik, lalu instalasi di dalam kendaraan bermotor dan kapal laut, dan instalasi proteksi petir eksternal karena memiliki standar spesifik sendiri. Nah, contohnya, misal sistem kelistrikan dalam mobil listrik memiliki standar otomotif tersendiri karena mempertimbangkan getaran, suhu ekstrim, dan kondisi jalan. Lalu selanjutnya ada ketentuan proteksi. Untuk yang pertama ada proteksi dari kejut listrik atau shock protection.
Nah, bahaya kejut listrik adalah risiko paling serius dalam instalasi. Tubuh manusia memiliki resistansi tertentu. Jika arus lebih dari 30 miliampere mengalir melalui tubuh selama beberapa detik, dapat menyebabkan gangguan irama jantung atau fibrilasi ventrikel. Nah, karena itu ada dua jenis proteksi. Yang pertama ada proteksi dasar. Proteksi ini bertujuan untuk mencegah kontak langsung dengan bagian aktif atau kabel telanjang. Metode yang digunakan yaitu isolasi kabel yang memadai dan penggunaan selungkup atau box dengan IP rating minimal IP2X untuk perlindungan terhadap jari. Nah, yang kedua ada proteksi gangguan, yaitu untuk mencegah sengatan saat terjadi kerusakan isolasi. Nah, contohnya kabel fase menyentuh bodi kulkas. Nah, bodi kulkas menjadi bertegangan. Jika sistem memiliki pembumian dan RCD, arus bocor akan terdeteksi dan diputus dalam waktu kurang dari 3 detik. Nah, tanpa sistem ini, orang yang menyentuh kulkas bisa menjadi jalur arus ke tanah dan tersengat listrik. Lalu yang kedua ada proteksi terhadap efek termal. Nah, efek termal terjadi karena panas akibat arus listrik berlebih. Nah, secara fisika, daya panas mengikuti rumus P sama dengan I kuadrat R, yang artinya, jika arus naik 2 kali lipat, panas meningkat menjadi 4 kali lipat. Nah, inilah mengapa kabel harus disesuaikan dengan kemampuan hantar arus atau KHA. Untuk contohnya, jika satu jalur stop kontak digunakan untuk kulkas, microwave, dan dispenser panas secara bersamaan, arus bisa melebihi kapasitas kabel 2, mm kubik. Artinya, akibatnya kabel panas isolasi rusak lalu bisa terjadi korsleting. Nah, disinilah MCB bekerja sebagai pengaman beban lebih dan hubung singkat. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan sistem pembumian. Untuk yang pertama ada sistem TN atau Terra Network yang ada tiga jenis, yaitu TNC, TNS, dan TNCS. Nah, sistem TN adalah sistem di mana titik netral sumber langsung dibumikan dan penghantar proteksi terhubung ke titik tersebut. Nah, jenis TNS ini adalah yang paling aman karena netral dan proteksi dipisahkan sepanjang sistem. Untuk keunggulannya adalah arus gangguan besar sehingga proteksi seperti MCB bekerja cepat. Nah, sistem ini banyak digunakan di gedung industri karena memberikan proteksi yang efektif terhadap gangguan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem tera-tera. Pada sistem ini, titik netral dari transformator di sisi sumber dibumikan, sedangkan bodi atau rangka peralatan listrik di sisi konsumen juga dibumikan, tetapi menggunakan elektroda pembumian yang terpisah atau grounding lokal. Artinya, pembumian pada sisi sumber dan sisi instalasi konsumen tidak saling terhubung secara langsung, tetapi keduanya tetap terhubung ke tanah. Sistem ini cukup banyak digunakan pada instalasi listrik perumahan di Indonesia, tetapi pada jaringan distribusi listrik yang berasal dari PLN. Namun pada sistem ini terdapat satu karakteristik penting, yaitu ketika terjadi gangguan ke tanah. Arus gangguan yang mengalir biasanya relatif kecil karena dipengaruhi oleh resistansi tanah. Akibatnya arus tersebut kadang tidak cukup besar untuk membuat MCB langsung trip. Oleh karena itu, pada sistem ini biasanya ditambahkan perangkat proteksi seperti RCD atau GPRS yang berfungsi untuk mendeteksi kebocoran arus listrik dan memutuskan aliran listrik secara otomatis agar keselamatan pengguna tetap terjaga. Selanjutnya ada pembumian IT, yaitu isolasi tera. Pada sistem ini, titik netral dari sumber listrik
tidak langsung dihubungkan ke tanah atau hanya dihubungkan melalui impedansi yang sangat besar. Karena netral tidak langsung dibumikan, maka arus gangguan yang mengalir ke tanah biasanya sangat kecil. Keuntungan utama dari sistem ini adalah ketika terjadi satu gangguan ke tanah, sistem listrik tidak langsung terputus, sehingga suplai listrik masih dapat terus berjalan. Hal ini sangat penting pada tempat-tempat yang membutuhkan kontinuitas suplai listrik yang tinggi, misalnya ruang operasi, rumah sakit, ruang ICU, atau fasilitas penting lainnya. Namun, untuk menjaga keamanan sistem, biasanya sistem IT dilengkapi dengan alat monitoring atau alarm yang memberikan peringatan jika terjadi gangguan pada sistem pembumian. Dengan demikian, teknisi dapat segera mengetahui adanya gangguan dan melakukan perbaikan sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Selanjutnya ada pada bagian persyaratan keselamatan, yaitu gawai proteksi arus sisa RCD yang dikenal juga sebagai GPIS. Perangkat ini memiliki fungsi utama untuk mendeteksi kebocoran arus listrik yang tidak kembali melalui jalur normal, yang biasanya mengalir ke tanah atau ke tubuh manusia. Jika terjadi arus, RCD akan memutus aliran listrik secara otomatis dalam waktu yang sangat cepat, sehingga dapat mencegah bahaya sengatan listrik. RCD dengan sensitivitas 30 mA digunakan untuk melindungi manusia dari resiko sengatan listrik, terutama pada stop kontak yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta pada area yang lembab seperti kamar mandi, dapur, atau area luar ruangan. Sedangkan dengan RCD sensitivitas 300 mA biasanya digunakan pada panel utama listrik atau panel utama instalasi listrik untuk memberikan proteksi terhadap resiko kebakaran. Perangkat ini mampu mendeteksi kebocoran arus listrik yang dapat menyebabkan panas berlebih atau percikan api pada instalasi listrik. Selanjutnya, mengenai identitas warna penghantar sesuai dengan standar PUIL 2011. Standar warna kabel ini dibuat agar penghantar listrik dapat dikenali dengan mudah berdasarkan fungsi. Untuk penghantar fasa atau line, yaitu fasa 1, fasa 2, dan fasa 3, warna kabel yang digunakan adalah hitam, coklat, dan abu-abu. Kemudian untuk penghantar netral digunakan warna biru, sedangkan untuk penghantar pembumian atau grounding digunakan warna hijau kuning atau loreng yang secara khusus digunakan sebagai identitas kabel pembumian. Dengan adanya standar warna kabel ini, proses instalasi, pemeriksaan, dan pemeliharaan sistem listrik dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih aman, dan lebih terorganisir. Selanjutnya adalah koordinasi antara perangkat, proteksi, dan penampang kabel. Dalam instalasi listrik, ukuran kabel harus disesuaikan dengan arus listrik yang akan mengalir pada kabel tersebut, agar kabel tidak mengalami panas berlebih. Untuk instalasi tetap seperti penerangan, penampang kabel minimal yang digunakan adalah 1,5 mm. Sedangkan untuk instalasi stop kontak, penampang kabel minimal yang digunakan adalah 2,5 mm. Biasanya menggunakan kabel berbahan tembaga karena memiliki konduktivitas listrik yang baik. Selain itu, terdapat aturan penting bahwa nilai nilai nominal MCB tidak boleh lebih besar dari kemampuan hantar arus atau KHA kabel yang dilindunginya. Jika nilai MCB terlalu besar, kabel dapat mengalami panas berlebih bahkan berpotensi terbakar sebelum MCB bekerja. Oleh karena itu, koordinasi antara ukuran kabel dan
perangkat proteksi sangat penting untuk memastikan instalasi listrik tetap aman. Selanjutnya adalah pengujian dan verifikasi akhir sebelum instalasi listrik dioperasikan. Sebelum instalasi dialiri listrik, sistem harus melalui beberapa tahapan pengujian untuk memastikan bahwa instalasi tersebut aman dan memenuhi standar yang berlaku. Pengujian pertama adalah uji tahanan isolasi yang dilakukan menggunakan alat yang disebut Megger. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa isolasi pada kabel masih dalam kondisi baik dan tidak terjadi arus listrik. Tiga, pengujian uji resistansi pembumian, yaitu untuk mengukur nilai tahanan dari sistem grounding. Nilai maksimal yang diperbolehkan adalah 5 ohm. Jika nilai resistansi pembumian lebih besar dari nilai tersebut, maka risiko tegangan sentuh yang berbahaya masih tinggi, sehingga sistem pembumian perlu diperbaiki sebelum instalasi listrik digunakan. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, instalasi listrik harus dirancang dan dipasang dengan mengikuti standar yang berlaku, seperti IEC 60364, PUIL 2011, dan juga SNI. Standar-standar ini menjadi pedoman yang sangat penting agar sistem kelistrikan dapat bekerja dengan aman, andal, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Melalui penerapan standar tersebut, instalasi listrik tidak hanya memperhatikan aspek teknis saja, tetapi memastikan keselamatan manusia, keandalan sistem, serta perlindungan terhadap aset dan properti dari berbagai resiko seperti sengatan listrik, gangguan sistem, maupun kebakaran. Selain itu, penerapan standar juga mencakup berbagai aspek seperti sistem pembumian, penggunaan perangkat proteksi seperti MCB dan RCD, pemilihan penampang kabel yang sesuai, serta pengujian instalasi sebelum digunakan. Oleh karena itu, setiap praktisi kelistrikan perlu memahami dan menerapkan standar ini dalam setiap tahap pekerjaan, mulai dari perencanaan, pemasangan, hingga pengoperasian instalasi listrik, sehingga sistem kelistrikan yang dibangun dapat memberikan tingkat keselamatan dan keandalan yang maksimal. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.